Perkenalkan, nama saya Anastasia Indri Kastilong dengan NIM 180431101. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Manado. Kita dapat melihat di sini ada jurnal anggaran dan saldo awal. Kita mulai dengan jurnal anggaran. Estimasi pendapatan berada di sisi debit senilai 24 juta. Yang kedua, estimasi perubahan sal berada di sisi debit 2 miliar 964 juta. Yang ketiga, apropriasi belanja berada di sisi kredit 3 miliar 81 juta. Kita masuk dalam saldo awal. Yang pertama, kas di bendahara pengeluaran 2.800.000 berada di sisi debit. Persediaan ATK 1.300.000 berada di sisi debit. Tanah untuk bangunan kantor 150 juta berada di sisi debit. Bangunan gedung kantor 200 juta berada di sisi debit. Kendaraan dinas roda 2 52 juta berada di sisi debit. Kendaraan dinas roda 4 120 juta berada di sisi debit. Kendaraan mobil ambulans 90 juta berada di sisi debit. Utang PPh 21 2.350.000 berada di sisi kredit. Utang PPN 450.000 berada di sisi kredit. Ekuitas 613.300.000 rupiah berada di sisi kredit. Totalnya kita 100.000 rupiah di sisi debit, 616.100.000 rupiah di sisi kredit. Kita masuk dalam jurnal umum. Transaksi tanggal 4 Januari 2021. Yang pertama, utang PPh 21 yang diambil dari jurnal finansial 2.350.000 rupiah di sisi debit. Selanjutnya, utang PPN pusat 450.000 rupiah di sisi debit. Selanjutnya, kas di bendahara pengeluaran 2.800.000 rupiah di sisi kredit. Kita masuk di transaksi tanggal 8 Februari 2021, yaitu kas di bendahara pengeluaran 75 juta berada di sisi debit. RK PPKD 75 juta berada di sisi kredit. Selanjutnya kita masuk di transaksi tanggal 15 Maret 2021. Yang pertama, gaji pokok PNS atau uang representasi LO 1.328.980.650 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan keluarga LO 376.401.150 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan jabatan LO 305.513.150 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan fungsional LO 299.372.450 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan fungsional umum LO 35.500.000 berada di sisi debit. Tunjangan lauk pauk 113.205.650 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan PPh atau tunjangan khusus LO 44.026.950 rupiah berada di sisi debit. RK PPKD 2.500.000.000 berada di sisi kredit. Selanjutnya masih dengan tanggal 15 Maret 2021, gaji pokok PNS atau uang representasi yang diambil dari jurnal anggaran 1.328.980.650 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan keluarga 376.401.150 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan jabatan 305.513.150 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan fungsional 296.372.450 rupiah berada di sisi debit. Tunjangan fungsional umum 35.500.000 berada di sisi debit. Tunjangan lauk pauk 113.205.650 rupiah berada di sisi debit.
Tunjangan PPH atau tunjangan khusus Rp44.026.950 berada di sisi debit. Estimasi perubahan sal 2.500.000.000 berada di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi tanggal 19 April 2021. Yang pertama, kendaraan dinas roda 2 yang diambil dari jurnal finansial 23 juta berada di sisi debit. RKPPKD 23 juta berada di sisi kredit. Masih dengan tanggal 19, belanja modal kendaraan dinas bermotor yang diambil dari jurnal anggaran 23 juta di sisi debit. Estimasi perubahan sal 23 juta di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi 24 Mei 2021. Yang pertama, kendaraan dinas roda 4 yang diambil dari jurnal finansial 120 juta di sisi debit. RKPPKD 120 juta di sisi kredit. Masih dengan tanggal 24, kita masuk dalam belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 yang diambil dari jurnal anggaran 120 juta di sisi debit. Estimasi perubahan sal 120 juta di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi tanggal 7 Juni 2021. Beban persediaan alat tulis kantor yang diambil dari jurnal finansial 80 juta di sisi debit dan RKPPKD 80 juta di sisi kredit. Selanjutnya, belanja alat tulis kantor yang diambil dari jurnal anggaran 80 juta di sisi debit. Estimasi perubahan sal 80 juta di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi tanggal 12 Juli 2021. Kendaraan mobil ambulans yang diambil dari jurnal finansial 87 juta di sisi debit. RKPPKD 87 juta di sisi kredit. Selanjutnya, belanja modal pengadaan kendaraan ambulans yang diambil dari jurnal anggaran 87 juta di sisi debit. Estimasi perubahan sal 87 juta di sisi kredit. Selanjutnya, tanggal 23 Agustus 2021, kas di bendahara penerimaan yang diambil dari jurnal finansial 60 juta di sisi debit. Pelayanan kesehatan di puskesmas 60 juta di sisi kredit. RKPPKD yang masih diambil dari jurnal finansial 60 juta di sisi debit. Kas di bendahara penerimaan 60 juta di sisi kredit. Estimasi perubahan sal diambil dari jurnal anggaran 6 juta di sisi debit. Pelayanan kesehatan di puskesmas LRA 6 juta di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi 27 September 2021. Honorarium tenaga kesehatan yang diambil dari jurnal finansial 43 juta di sisi debit. Beban persediaan alat tulis kantor 85.500 di sisi debit. Kas di bendahara pengeluaran 128.500 di sisi kredit. Kas di bendahara pengeluaran 1.285 juta. RKPPKD 128.500 di sisi kredit. Honorarium tenaga kesehatan yang diambil dari jurnal anggaran 30 juta di sisi debit. Belanja alat tulis kantor 31.500 di sisi debit. Estimasi perubahan sal 61.500 di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi tanggal 8 November 2021. RKPPKD diambil dari jurnal finansial 13.500 di sisi debit. Kas di bendahara pengeluaran 13.500 di sisi kredit. Kita masuk dalam transaksi 13 Desember 2021. Kas di bendahara pengeluaran diambil dari jurnal finansial 14.744.903 rupiah berada di sisi debit. Utang PPH 21 6.644.903 rupiah berada di sisi kredit. Utang PPN pusat 8.100.000 rupiah berada di sisi kredit.
Selanjutnya utang PPh 21 yang diambil dari jurnal anggaran Rp6.644.903 berada di sisi debit. Utang PPN pusat Rp8.100.000 di sisi debit. Kas di bendahara pengeluaran Rp14.744.903 berada di sisi kredit. Kita masuk dalam buku besar. Seperti yang sudah saya tampilkan di layar, di sini ada buku besar kas di bendahara penerimaan dengan transaksi tanggal 1 Januari 2014. Ada saldo awal namun di sini tidak memiliki transaksi. Selanjutnya tanggal 23 Agustus 2021 dengan transaksi menerima pendapatan retribusi senilai 6 juta di sisi debit dan juga menerima pendapatan retribusi senilai 6 juta di sisi kredit dengan saldo 6 juta. Begitu juga dengan buku besar seterusnya, dapat kita lihat yang tertera di layar seperti yang sudah saya buat. Selanjutnya, kita masuk dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini dapat dilihat dari transaksi-transaksi yang sudah saya tampilkan di layar, yaitu transaksi yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini diambil dari buku besar. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa transaksi juga beserta totalnya. Selanjutnya kita masuk dalam laporan operasional. Bisa kita lihat di sini ada beberapa transaksi. Yang pertama transaksi nomor 4, pendapatan retribusi daerah LO senilai 60 juta. Transaksi ini pada tahun 2021. Selanjutnya nomor urut 7, jumlah pendapatan asli daerah didapat dari pendapatan pajak daerah LO sampai dengan lain-lain PAD yang sah LO. Jadi jumlah pendapatan asli daerah senilai 60 juta. Selanjutnya transaksi nomor 16, jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari pendapatan hibah LO sampai dengan pendapatan lainnya LO. Selanjutnya jumlah pendapatan didapat dari jumlah pendapatan asli daerah ditambah dengan jumlah pendapatan transfer ditambah juga dengan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka jumlah pendapatan senilai 60 juta. Selanjutnya masuk dalam beban pegawai LO senilai 2.500.000.000, beban barang dan jasa senilai Rp296.750.000. Selanjutnya transaksi nomor 26, beban penyusutan dan amortisasi senilai Rp66.016.669.000. Selanjutnya transaksi nomor 29, jumlah beban operasi. Nah, jumlah beban operasi ini didapat dari beban pegawai LO sampai dengan beban lain-lain, maka jumlah beban operasi senilai Rp2.862.766.669. Selanjutnya transaksi nomor 37 yaitu jumlah beban. Jumlah beban ini didapat dari jumlah beban operasi ditambah dengan jumlah beban transfer, maka jumlah beban senilai Rp2.862.766.669. Selanjutnya transaksi nomor 38, surplus atau defisit dari operasi didapat dari jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban, maka surplus dari operasi senilai minus Rp2.862.766.669. Selanjutnya transaksi nomor 51, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa didapat dari surplus atau defisit dari operasi ditambah dengan jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non operasional. Maka surplus atau defisit sebelum pos luar biasa
senilai 2.802.766.669 rupiah. Maaf, ini dalam minus 2 miliar. Selanjutnya yang terakhir, transaksi nomor 59, surplus atau defisit LO didapat dari surplus atau defisit sebelum pos luar biasa ditambah dengan pos luar biasa, maka surplus atau defisit LO senilai minus 2.802.766.669 rupiah. Selanjutnya kita masuk dalam laporan perubahan ekuitas selama tahun 2021. Yang pertama ada transaksi ekuitas awal senilai 613.300.000 rupiah. Yang kedua, surplus atau defisit LO senilai minus 2.802.766.669 rupiah. Maka di sini kita akan mendapatkan ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ini didapat dari ekuitas awal dikurang surplus defisit LO. Ekuitas awal senilai 613.300.000 rupiah dikurang surplus defisit LO minus 2.802.766.669 rupiah. Maka ekuitas akhir yang didapat adalah minus 2.189.466.669 rupiah. Selanjutnya kita masuk dalam laporan keuangan neraca. Di sini bisa kita lihat laporan keuangan neraca selama tahun 2020 dan 2021. Yang pertama, transaksi nomor urut 3, kas dan setara kas pada tahun 2020 senilai Rp2.800.000. Selanjutnya nomor urut 9, persediaan pada tahun 2020 Rp1.300.000. Pada tahun 2021 senilai Rp2.100.000. Selanjutnya nomor urut 11, jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar ini didapat dari nomor urut 3, yaitu kas dan setara kas, sampai nomor urut 10, aset untuk dikonsolidasikan. Pada tahun 2020 senilai Rp4.100.000. Pada tahun 2021 senilai Rp2.100.000. Selanjutnya nomor urut 17, tanah. Pada tahun 2020 senilai Rp150 juta. Pada tahun 2021 senilai Rp150 juta. Selanjutnya peralatan dan mesin. Pada tahun 2020 Rp262 juta. Pada tahun 2021 Rp492 juta. Selanjutnya gedung dan bangunan. Pada tahun 2020 senilai Rp200 juta. Pada tahun 2021 senilai Rp200 juta. Selanjutnya nomor urut 23, akumulasi penyusutan senilai minus Rp66.016.669. Nomor urut 24, jumlah aset tetap. Jumlah aset tetap ini didapat dari tanah sampai dengan akumulasi penyusutan. Maka didapat jumlah aset tetap senilai Rp773.983.331 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 Rp612 juta. Selanjutnya transaksi nomor 34, yaitu jumlah aset. Jumlah aset ini didapat dari jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah investasi jangka panjang ditambah dengan jumlah aset tetap ditambah dengan jumlah dana cadangan
dan yang terakhir ditambah dengan jumlah aset lainnya, maka jumlah aset yang didapat pada tahun 2020 Rp616.100.000, pada tahun 2021 Rp778.083.331. Selanjutnya kita masuk dalam nomor urut 37, yaitu utang perhitungan pihak ketiga atau PFK pada tahun 2020 senilai Rp2.800.000. Selanjutnya transaksi nomor 41, utang belanja pada tahun 2021 senilai Rp27.550.000. Selanjutnya transaksi nomor 43, jumlah kewajiban jangka pendek ini didapat dari utang perhitungan pihak ketiga atau PFK sampai dengan utang jangka pendek lainnya, maka didapat jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 senilai Rp2.800.000 dan 2021 senilai Rp27.550.000. Selanjutnya kita masuk dalam transaksi nomor 48, jumlah kewajiban. Jumlah kewajiban ini didapat dari jumlah kewajiban jangka pendek ditambah dengan jumlah kewajiban jangka panjang. Di tahun 2020 jumlah kewajiban senilai Rp2.800.000, sedangkan di tahun 2021 jumlah kewajiban senilai Rp27.550.000. Selanjutnya transaksi nomor 51, yaitu ekuitas. Ekuitas ini pada tahun 2020 senilai Rp613.300.000, sedangkan tahun 2021 minus Rp2.469.466.669. Selanjutnya transaksi nomor 52, ekuitas untuk dikonsolidasikan. Pada tahun 2020 tidak ada transaksi, sedangkan tahun 2021 senilai Rp2.940.000.000. Selanjutnya transaksi nomor 53, jumlah ekuitas. Nah, jumlah ekuitas ini didapat dari ekuitas sampai dengan ekuitas untuk dikonsolidasikan. Pada tahun 2020 jumlah ekuitas senilai Rp613.300.000.000. Sedangkan pada tahun 2021 senilai Rp750.533.331. Dan yang terakhir transaksi nomor 54, jumlah kewajiban dan ekuitas didapat dari jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas. Pada tahun 2020 jumlah kewajiban dan ekuitas tersebut senilai Rp616.100.000. Pada tahun 2021 senilai Rp778.083.331. Selanjutnya kita masuk dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini bisa kita lihat pada transaksi nomor 4, yaitu pendapatan retribusi daerah LRA pada anggaran setelah perubahan 2021 senilai 54 juta. Sedangkan pada realisasi 2021 senilai 60 juta. Nah, 54 juta ini dibagi dengan 60 juta dan dikali dengan 100% sehingga mendapatkan 111% seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Begitu juga dengan transaksi seterusnya seperti yang sudah saya buat. Selanjutnya kita masuk dalam jurnal penutup. Di sini bisa kita lihat ada jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Kita masuk dalam jurnal penutup LRA dengan transaksi yang pertama, apropriasi belanja senilai Rp3.018.000 pada estimasi pendapatan 54 juta dan estimasi perubahan sal Rp2.964.000.000. Selanjutnya, pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA senilai 60 juta dan surplus defisit LRA senilai Rp2.940.000.000 pada gaji pokok PNS atau uang representasi
senilai Rp1.328.980.650. Tunjangan keluarga Rp376.401.150. Tunjangan jabatan Rp305.513.150. Tunjangan fungsional Rp296.372.450. Tunjangan fungsional umum Rp35.500.000. Tunjangan lauk pauk Rp113.205.650. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus Rp44.226.950. Belanja alat tulis kantor Rp197 juta. Honorarium tenaga kesehatan atau THL Rp73 juta. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 Rp23 juta. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 Rp120 juta. Belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans Rp87 juta. Selanjutnya, estimasi perubahan sal Rp2.940 juta pada surplus atau defisit LRA Rp2.940 juta. Total dari semuanya, total dari jurnal penutup LRA pada sisi debit Rp8.958 juta. Pada sisi kredit Rp8.958 juta. Selanjutnya kita masuk dalam jurnal penutup LO dengan transaksi yang pertama, pelayanan kesehatan di puskesmas LO senilai Rp60 juta, surplus atau defisit LO senilai Rp2.802.766.669 pada gaji pokok PNS atau uang representasi LO senilai Rp1.328.980.650. Tunjangan keluarga LO Rp376.401.150. Tunjangan jabatan LO Rp305.513.150. Tunjangan fungsional LO Rp296.372.450. Tunjangan fungsional umum LO Rp35.500. Tunjangan lauk pauk LO Rp113.205.650. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus LO Rp44.226.950. Beban persediaan ATK Rp196.200.000. Beban jasa listrik Rp27.550.000. Honorarium tenaga kesehatan atau THL Rp73 juta. Beban penyusutan bangunan gedung kantor Rp4 juta. Beban penyusutan kendaraan dinas roda 2 Rp13.850.000. Beban penyusutan kendaraan dinas roda 4 Rp33.333.336. Beban penyusutan kendaraan mobil ambulans Rp14.833.000. Selanjutnya kita masuk dalam ekuitas Rp2.802.766.669 pada surplus defisit LO Rp2.802.766.669. Di sini dapat kita lihat totalnya pada sisi debit Rp5.665.533.338 dan juga pada sisi kredit Rp5.665.533.338. Selanjutnya kita masuk dalam neraca saldo setelah penutupan. Kita mulai dengan transaksi pertama, persediaan ATK senilai Rp2.100.000 pada sisi debit. Tanah untuk bangunan kantor senilai Rp150 juta pada sisi debit. Bangunan gedung kantor senilai Rp200 juta.
Kendaraan dinas roda 2 senilai 75 juta. Kendaraan dinas roda 4 senilai 240 juta. Kendaraan mobil ambulans senilai 177 juta. Semua berada pada sisi debit. Selanjutnya akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor senilai 4 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan dinas roda 2 senilai 13.850.000. Akumulasi penyusutan kendaraan dinas roda 4 senilai 33.333.336 rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan mobil ambulans senilai 14.833.333 rupiah. Utang belanja jasa 27.550.000 rupiah. Semua berada pada sisi kredit. Selanjutnya ekuitas pada sisi debit 2.466.466.669 rupiah. Pada RK PPKD 2.940 juta. Total dari neraca saldo setelah penutupan pada sisi debit 3.033.566.669 rupiah. Pada sisi kredit 3.033.566.669 rupiah. Sekian penjelasan dari saya tentang laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Manado. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan.